Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Izzuddin Zain sebagai mahasiswa di Universitas Siber Muhammadiyah, program studi ilmu hukum dengan nomor induk mahasiswa 202106000002. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk sebagai persyaratan mengikuti ujian capaian pembelajaran mata kuliah Masyarakat Hukum dan Pembangunan keempat dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Afrian Syah Tanjung. Saya di sini akan membawa materi dengan judul peran hukum pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebelum kita memahami peran hukum pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, kita lebih dulu mengetahui apa itu pembangunan berkelanjutan. Definisi pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang, juga mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup untuk generasi yang mendatang. Jadi pembangunan ini difokuskan untuk generasi saat ini, juga tidak lupa untuk generasi yang masa depan. Jadi terus berkelanjutan, tidak berhenti di satu masa saja, dan akan berlanjut secara terus menerus. Dan prinsip pembangunan berkelanjutan ini memiliki prinsip utama, yaitu untuk mempertahankan kualitas hidup bagi seluruh manusia pada masa sekarang juga masa depan, yang terus berkelanjutan agar dapat dirasakan oleh manusia sampai kapanpun mereka hidup di dunia ini. Juga pembangunan ini juga pelaksanaannya sendiri menggunakan prinsip kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, serta pelestarian lingkungan. Pendekatan yang digunakan juga merupakan pendekatan secara menyeluruh dari berbagai aspek kehidupan manusia di muka bumi ini. Lalu apa yang menjadi tujuan dari pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ini? Beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu salah satunya adalah beberapa tujuannya di sini. Yang pertama ada untuk membangun keseimbangan ekosistem ekonomi sosial, baik maupun itu lingkungan dan kesejahteraan sosial. Yang kedua ada pengentasan kemiskinan, mengurangi disparitas sosial, meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan keadilan. Dan yang ketiga konservasi sumber daya alam, untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan menciptakan lingkungan yang sehat bagi generasi yang akan mendatang. Jadi dari ketiga poin ini kita setidaknya mendapatkan gambaran bahwa tujuan dari pembangunan berkelanjutan ini yaitu untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi manusia untuk hidup di bumi ini dengan sejahtera, adil, harmonis dengan alam dan sesama manusia maupun makhluk hidup yang lainnya. Lalu pembangunan berkelanjutan ini juga untuk mengatasi berbagai masalah pembangunan yang dihadapi oleh dunia, seperti yang tadi itu kemiskinan, akses pendidikan, kesehatan ataupun kelaparan, ketidakadilan maupun yang lain sebagainya, agar masyarakat di bumi ini kalau bisa semakin sedikit angka kemiskinan, bahkan hilang secara total, agar tidak lagi manusia yang kebutuhan sehari-harinya maupun yang untuk masa depan itu tidak terpenuhi oleh oleh mereka. Lalu yang terakhir tadi untuk menjaga lingkungannya agar tetap bisa dinikmati oleh generasi yang mendatang. Jadi itulah tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Dan itu tujuan pembangunan berkelanjutan ini memiliki 3 dimensi utama dalam fokus pembangunan berkelanjutan tersebut, yaitu ada ekonomi, sosial, juga lingkungan, agar ketiganya saling mendukung untuk bisa dinikmati seluruh manusia selama hidupnya di bumi ini. Lalu setelah kita memahami apa itu pembangunan berkelanjutan dan tujuannya dilakukannya pembangunan berkelanjutan, kita lanjut apa yang menjadi tujuan dari hukum pembangunan berkelanjutan.
Nah, apa itu hukum pembangunan berkelanjutan sendiri? Hukum pembangunan berkelanjutan itu merupakan hukum yang mengatur dan berfungsi untuk melindungi, mendorong pembangunan berkelanjutan. Dan tujuannya di sini ada beberapa tujuan, yaitu regulasi lingkungan, bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan akibat aktivitas manusia, termasuknya ekonomi. Yang kedua, tujuan hukum ini untuk membantu menciptakan kerangka kerja yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungannya tadi. Lalu yang ketiga adalah untuk memastikan adanya keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta masyarakat adat agar hak-hak kebutuhan sehari-hari maupun yang akan datang tetap terpenuhi. Jadi tujuan hukum pembangunan berkelanjutan di sini itu dari ketiga poin tersebut yaitu untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan keseimbangan dalam hubungan antara manusia, masyarakat, negara, dan lingkungan. Hukum pembangunan ini juga bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai dasar pembangunan berkelanjutan seperti partisipasi, transparansi, tanggung jawab, solidaritas, kerjasama, agar pembangunan berkelanjutan itu terus berjalan sesuai dengan hukumnya. Lalu juga selain itu, hukum pembangunan berkelanjutan harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan itu sendiri di sepanjang zamannya. Lalu kita lanjut, kaitannya antara hukum pembangunan berkelanjutan dengan pembangunan berkelanjutan sendiri. Hukum dan pembangunan berkelanjutan memiliki kaitan erat tentunya, saling mempengaruhi antara satu sama lain. Itu ketika di sini peran hukum akan menjadi sebagai pengatur, yaitu menciptakan kerangka kerja yang memastikan praktis bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Pengarus utamaan isu lingkungan dalam kebijakan politik, mendorong pemerintah untuk membuat keputusan berdasarkan prinsip berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Jadi hukum merupakan salah satu instrumen. Hukum itu penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hukum dapat memberikan landasan normatif, kerangka kerja, mekanisme untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Lalu hukum juga dapat memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi masyarakat dan lingkungan dalam nantinya untuk proses pembangunan berkelanjutan sampai masa yang akan datang. Hukum berkelanjutan juga akan memberikan dampak dan tantangan bagi hukum pembangunan berkelanjutan. Menurut adanya perubahan dan inovasi dalam hukum harus mampu mengantisipasi dan menanggapi berbagai isu serta permasalahan yang tentunya akan selalu muncul dalam setiap proses pembangunan berkelanjutan. Jadi hukum harus terus bisa mengintegrasi berbagai aspek dan dimensi pembangunan berkelanjutan. Lanjut kita ke poin selanjutnya, yaitu legal framework dan lembaga dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Apa itu legal framework? Legal framework itu merupakan rangkaian peraturan, perundang-undangan, dan kebijakan yang mengatur dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Di legal framework ini sudah dirangkai berupa undang-undang, peraturan undang-undang untuk mengatur dan mendukung segala bentuk kebijakan mengenai pembangunan berkelanjutan ini, sehingga mencapai tujuan dari pembangunan berkelanjutan tadi agar dapat dirasakan oleh masyarakat generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Legal framework juga harus mencerminkan prinsip-prinsip juga tujuan berkelanjutan yang sudah dijalankan oleh pemerintah agar tetap berjalan sesuai hukum dan prinsip yang berlaku.
sini juga pemerintah memiliki peran penting dalam menggunakan legal framework dan lembaga dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Juga termasuk di sini ada partisipasi dari masyarakat sipil agar dapat memantau kinerja dari pemerintah dalam mengurus pembangunan berkelanjutan itu, agar kebijakan terimplementasi untuk pembangunan berkelanjutan. Lalu setelah mengetahui semua ini, apa saja yang menjadi tantangan dan hambatan dalam implementasi hukum pembangunan berkelanjutan? Di sini ada beberapa poin tantangan dan hambatan dalam implementasi hukum pembangunan berkelanjutan. Yang pertama itu kompleksitas permasalahan. Isu lingkungan dan keberlanjutan seringkali melibatkan berbagai kepentingan yang kompleks, sehingga dapat dilihat bahwa setiap adanya suatu proyek biasanya ada beberapa kepentingan di dalamnya yang orang-orang tertentu memanfaatkan momen itu. Yang kedua, penegakan hukum. Ketidakseimbangan kekuatan antara pihak-pihak yang terlibat dapat menghambat penegakan hukum lingkungan yang efektif. Yang ketiga, perubahan kebijakan. Pergeseran prioritas pemerintah dapat mengganggu kelanjutan implementasi kebijakan lingkungan, sehingga pemerintah itu juga harus menjalankan pembangunan berkelanjutan itu dari awal sampai selesai. Jangan sampai pemerintah itu menggeser prioritasnya dari satu yang ke lain, sehingga kelanjutan dari untuk implementasi kebijakan lingkungan itu menjadi tidak maksimal atau bahkan gagal gitu. Lalu tantangan lainnya dari luar atau dalam antara lain sebagai berikut: adanya kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya hukum pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan, kurangnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat, kurangnya harmonisasi dan sinkronisasi antara peraturan dan undang-undang seperti yang tadi, lalu kurangnya koordinasi komunikasi antar lembaga yang terkait dalam pembangunan berkelanjutan. Lalu kita harus mengetahui juga apa yang menjadi peluang hukum dalam memajukan pembangunan berkelanjutan. Di sini ada 2 poin, yaitu inovasi hukum memberikan kesempatan untuk membangun regulasi yang memfasilitasi investasi dalam teknologi ramah lingkungan. Yang kedua, peningkatan kerjasama antara pemerintah lokal, nasional, internasional dalam menjalankan kebijakan lingkungan dan berkelanjutan. Di peluang hukum berkelanjutan itu bagaimana memanfaatkan semua kesempatan dan potensi yang dimiliki oleh hukum untuk mendukung dan mendorong setiap pembangunan berkelanjutan yang dijalankan oleh pemerintah. Ini juga ada beberapa peluang hukum yang dapat dimaksimalkan, yaitu untuk meneruskan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya hukum, termasuk hukum pembangunan berkelanjutan bagi kesejahteraan dan kelestarian lingkungan. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan, pelaksanaan, dan pengawasan hukum pembangunan berkelanjutan. Meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi antar perundang-undangan, meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar lembaga-lembaga terkait, meningkatkan kapasitas kredibilitas legitimasi lembaga-lembaga yang bertanggung jawab, meningkatkan pelindungan, meningkatkan pedoman dan standar bagi pemerintah, meningkatkan mekanisme penyelesaian konflik, serta meningkatkan saksi dan insentif yang efektif dan proporsional bagi para pelaku pembangunan berkelanjutan, agar pembangunan berkelanjutan ini diharapkan tercapai tujuan dan cita-citanya untuk membangun lingkungan masyarakat yang baik dan sehat, baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Lalu pemerintah juga telah memastikan sistem hukum untuk mendukung realisasi SDGs di 2030.
pembangunan berkelanjutan ini juga memperhatikan dampak ya tadi setiap tindakan sosial dan ekonomi terhadap yang hidup. Pembangunan berkelanjutan ini juga tadi bertujuan untuk mencapai SDGs atau SDGs, yaitu Sustainable Development Goals, yang merupakan serangkaian tujuan pembangunan global yang disepakati oleh negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015, yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang mencakup berbagai aspek pembangunan seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, energi, lingkungan, dan perdamaian kemitraan. Sementara target pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan itu yaitu tahun 2030 untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan berkelanjutan sesuai dengan agenda 2030 yang PBB yang tadi segala fasilitas kehidupan sudah terpenuhi sehingga menciptakan lingkungan yang baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang, dan kebutuhan dari masyarakat itu dapat terpenuhi baik yang sehari-hari maupun untuk jangka panjang. Dan itulah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.